51 ayat yang kedua, Tuhan tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Puji Tuhan. Mazmur 91 ayat yang kedua, Tuhan tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Puji Tuhan. Mazmur 91 ayat yang kedua, Tuhan tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, ya Allah yang kupercayai. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Mazmur 91 ayat kedua, Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Puji Tuhan. Haleluya. Mazmur 91 ayat yang kedua, Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Yes. Haleluya. Kita bertemu lagi di ibadah online sekolah minggu pada tanggal 12 Juli. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kakak undang semua adik-adik yang ada di rumah boleh bangkit berdiri dan kita angkat satu lagu pujian, Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Satu anak Tuhan bawa
adik-adik dengan mengucapkan doa berfirman ya Tuhan. Sambil kita angkat satu lagu pujian, satu jari tanganku dan satu jari kiriku. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu, nyatakanlah kepadaku untuk memuliakan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu, haleluya, amin. Masih dengan sikap berdoa ya, kita mau menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini ke dalam doa, dan nanti Kakak Tika akan memimpin dalam doa. Sambil kita angkat satu lagu pujian, mari kita katakan, Bapa, aku datang padamu. Katakan, Bapa, aku datang.
Bapa dalam surga, kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih di mana Tuhan kami boleh datang untuk kami boleh mendengarkan ibadah online sekolah minggu pada saat pagi yang indah ini Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kegagahan kami, tapi oleh karena berkat Tuhan yang sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kami, sehingga Tuhan adik-adik sekolah minggu boleh Tuhan merasakan akan kasih dan setiamu bagi setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman yang ditaburkan oleh kakak guru sekolah minggu kami. Biarlah firman yang ditaburkan Bapa boleh kita letak dalam setiap hati dan pikiran kami. Tidak saja kami mau menjadi pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu yang boleh setia untuk melayani-Mu. Kami juga berdoa buat adik-adik kami pada saat hari ini Tuhan, yang tidak bisa Tuhan untuk Bapa beribadah online dimanapun apapun Tuhan yang mereka boleh Bapa lakukan. Jikalau Tuhan adik-adik sekolah minggu kami dalam sakit penyakit, Tuhan Engkau yang boleh menyembuhkan, karena kami percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Engkau yang akan menyembuhkan adik kami, sehingga adik kami boleh datang Tuhan untuk bersama-sama beribadah, untuk melakukan ibadah online sekolah minggu GPI Sidang Ujung Aspal. Tuhan yang baik, kami juga berdoa buat adik-adik kami yang semangat untuk boleh Bapa beribadah online. Tuhan berikan berkat-Mu, berikan kesehatan bagi mereka, terutama bagi setiap keluarga demi keluarga, bagi adik-adik kami. Tuhan Engkau yang Bapa boleh memberikan damai sejahtera dan berkat yang sungguh luar biasa yang kami boleh rasakan. Terima kasih Tuhan, biarlah segala doa kami yang tidak sempurna ini Engkau yang boleh menyempurnakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Amin. Semua masih semangat ya? Semangat. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Raja Buah. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau semua adik-adik masih semangat, kita mau angkat satu lagu pujian lagi, kita katakan dalam nama Yesus. Oke? Alkitabnya dan juga siapkan catatannya. Kita mau sambut firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Jadwa, dan kita angkat satu lagu pujian, Setinggi-tingginya langit. Lebih dalam kasih Yesus, dan
Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Shalom adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu atas pemeliharaan-Mu bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan pengertian yang baik bagi kami untuk memahami firman-Mu hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, sudah pegang Alkitab ya? Ya, kita buka Alkitab kita, Matius 6 ayat 12 ya. Kita buka Alkitab kita adik-adik, Matius 6 ayat 12 ya. Yang belum bisa buka Alkitabnya boleh minta bantuan orang yang ada di sekelilingnya untuk membuka Alkitabnya. Kakak ulangin sekali lagi, buka Alkitabnya, Matius 6 ayat 12. Sudah ketemu ya? Kita akan baca secara bersama-sama. Matius 6 ayat 12. Sudah ketemu adik-adik? Mari kita baca 1, 2, 3. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sekali lagi adik-adik, sambil disimak ya. 1, 2, 3. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, adik-adik, maksud dari apa yang kita baca adalah kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya, kalau kita tidak mau mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, maka Bapa yang di surga pun tidak mau mengampuni kita adik-adik. Nah, adik-adik, supaya dosa kita diampuni, maka kita pun harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya, adik-adik, mengampuni itu sama dengan memaafkan. Bagus, mengampuni itu sama dengan memaafkan. Mengampuni ataupun memaafkan itu bukanlah pekerjaan yang gampang adik-adik. Itu sangat susah. Ya, sangat susah. Tapi kita harus mampu melakukannya. Kalau dengan usaha kita sendiri sekuat-kuatnya ataupun dengan pikiran kita sendiri, kita akan susah. Kita bahkan tidak mampu adik-adik. Tetapi bagaimana supaya kita mampu mengampuni dari dalam hati dengan sepenuh hati, mampu memaafkan orang lain dengan sepenuh hati? Kita harus minta pengampunan dari Tuhan Yesus. Kita harus minta supaya Tuhan Yesus memberikan hati kepada kita untuk mau mengampuni orang lain. Ya, adik-adik, jadi kita harus minta pertolongan Tuhan supaya kita mampu mengasihi sepenuh hati. Nah, suatu hari adik-adik, kamu mungkin disakiti oleh teman-temanmu, atau sering disakiti ya, sering diejek oleh teman-temannya, atau mungkin di sekolah kamu sering diambil pulpennya, pensilnya, atau diumpetin, dijahilin sama teman-temannya ya adik-adik. Nah, atau mungkin kamu difitnah ya, kamu dituduh melakukan suatu hal yang tidak pernah kamu lakukan. Lalu adik-adik sakit hati ya. Lalu adik-adik tidak mau memaafkan karena sudah terlalu sering ya. Kemudian adik-adik mulai dendam kepada orang tersebut.
Kemudian adik-adik mulai berpikir bagaimana membalaskan dendam yang ada di dalam hati kita. Ya, adik-adik. Nah, adik-adik itu tidak boleh. Bagaimana kita untuk mau membalas dendam kepada mereka? Bagaimana kita untuk tidak mau mengampuni mereka? Itu tidak boleh, ya, adik-adik. Nah, itu tidak boleh. Nah, adik-adik, suatu ketika seorang murid Tuhan Yesus datang kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus. Nama murid Tuhan Yesus itu adalah Petrus. Ya, dia menemui Yesus, dia bertanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, katanya, guru, katanya, berapa kalikah aku harus mengampuni orang yang berbuat salah kepadaku? Dia bertanya, adik-adik, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni orang yang berbuat salah kepadaku? Apakah harus 7 kali? Lalu Yesus berkata, 70 kali 7 kali. Artinya apa, adik-adik? Tuhan Yesus berkata 70 kali 7 kali, bukan 7 kali. Sudah 7 kali temannya berbuat dosa, lalu setelah itu tidak diampuni lagi. Tidak, adik-adik. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, harus mengampuni 70 kali 7 kali. Artinya, adik-adik, kita harus mengampuni orang lain tidak ada henti-hentinya, tidak terbatas. Ya, adik-adik, tidak terbatas. Tidak ada henti-hentinya kita mengampuni orang lain. Nah, adik-adik, kemudian Tuhan Yesus melanjutkan ceritanya. Katanya ada seorang raja. Ya, ada seorang raja yang hendak bertagih kepada hambanya. Ya. Lalu dipanggilnya hambanya yang punya utang. Dipanggilnya hambanya yang punya utang, lalu datang. Lalu raja itu berkata, hambaku, utangmu ada 10 talenta. Adik-adik, 10 talenta itu kalau dirupiahkan itu sama dengan 100 miliar. Wah, banyak sekali ya adik-adik, 100 miliar. Ya. Jadi hamba itu berutang kepada tuannya raja itu sebanyak 100 miliar. Ya. Kira-kira adik-adik mampu nggak hamba itu membayar utangnya yang banyak itu? Utangnya yang banyak. Mampu nggak ya adik-adik? Adik-adik, ternyata hamba itu tidak mampu membayar utangnya. Dia minta kepada raja, Tuan, aku belum punya uang sekarang. Tolong kasih aku waktu untuk mengembalikan uangmu. Tetapi raja itu bilang, kamu harus bayar utangmu sekarang, katanya gitu. Nah, adik-adik, karena hamba itu merasa tidak mampu untuk membayar utangnya, dia tertunduk. Ya. Tetapi raja itu berkata, karena kau tidak sanggup membayar utangmu, maka kamu, istrimu, anak-anakmu harus dijual. Hasil penjualan kalian nanti akan membayar utangmu, dan itu pun tidak cukup. Seluruh harta kekayaanmu harus aku ambil. Coba bayangkan adik-adik. Hamba itu, kemudian istrinya, anaknya harus dijual. Ya. Hamba itu sangat sedih. Saking sedihnya adik-adik, dia berlutut di hadapan raja itu
sujud di kaki raja itu, dia sembah raja itu, dia cium raja itu adik-adik. Dia memohon kepada raja itu, Tuan, tolong aku Tuan, kasih aku waktu. Ampuni aku Tuhan, katanya. Lalu karena melihat sikap hambanya itu yang sujud di kakinya, menyembah kakinya, kemudian dia berpikir nggak mampu membayarnya, dengan rendah hati sepenuh hati, dia sujud di kaki raja itu, dia sembah, Tuhan ampuni aku. Adik-adik, melihat sikap dari hamba itu, raja itu akhirnya merasa kasihan. Dia iba, dia merasa kasihan kepada hambanya itu. Lalu raja itu berdiri hambanya itu, lalu dia bilang, raja itu berkata kepada hambanya itu, sekarang aku membebaskanmu, bahkan seluruh utang-utangmu itu aku bebaskan, sudah aku anggap lunas, kata raja itu. Wah, enak ya adik-adik, utang 100 miliar dibayar tanpa dibayar lunas. Nggak perlu dibayar karena kerendahan hati hamba itu, ya. Kemudian adik-adik, hamba itu disuruh pulang. Utangnya sudah lunas, sudah dibebaskan, ya. Dia sudah bebas utangnya, sudah lega hatinya. Lalu dia keluar, dia pulang. Di tengah perjalanan adik-adik, hamba tadi yang sudah dihapuskan dosanya bertemu dengan seseorang yang ternyata seseorang itu mempunyai utang kepada hamba itu. Lalu hamba itu menagih utangnya. Hei sini, katanya. Kamu punya utang sama saya, bayar sekarang. Bayar sekarang, harus sekarang bayar. Lalu yang punya utang bilang, maaf Tuan, saya belum punya uang untuk membayarnya. Pokoknya sekarang harus bayar, saya tidak mau tahu. Dia tidak mau memberikan sedikit kelonggaran kepada orang yang punya utang itu. Padahal utangnya dia sudah dianggap lunas oleh raja. Dia tidak berbuat seperti yang diperlakukan raja sama dia, tetapi dia malah memukul orang yang punya utang itu sampai babak belur. Ya, adik-adik. Lalu ada orang lain yang melihat perbuatan hamba yang sudah dianggap lunas utangnya itu, dilaporkannya kepada raja. Ya, dilaporkannya kepada raja. Nah, adik-adik, kita diibaratkan sama seperti hamba yang tadi. Ya. Kita diibaratkan seperti hamba yang tadi. Adik-adik, saat kita berdosa, seperti hamba yang tadi, hamba yang berhutang, ya, saat kita berdosa, kita sama seperti hamba yang berhutang itu. Ya. Sama seperti itulah kita di hadapan Allah. Dengan dosa kita yang begitu besar, ya, dengan dosa kita yang begitu besar, kita sering berbohong, kita sering melawan orang tua, kita sering memfitnah teman, mengatakan hal yang tidak benar, ya, kita sengaja ataupun kita tidak sengaja. Saat kita berbuat dosa, kita sudah menjadi milik iblis. Dulu kita menjadi milik iblis, jatuh ke dalam dosa. Ya, kita kehilangan kemuliaan Allah. Hubungan kita dengan Tuhan menjadi hilang, tidak baik. Ya, adik-adik. Menjadi tidak baik.
yang seharusnya kita masuk ke dalam dosa. Ya. Sama seperti Adam dan Hawa, waktu pertama sekali mereka jatuh ke dalam dosa, ya adik-adik, mereka pertama kali jatuh ke dalam dosa, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Hubungannya Adam dan Hawa kepada Tuhan hilang, rusak adik-adik. Ya, rusak. Yang tadinya Adam dan Hawa bisa berbicara langsung dengan Tuhan, dengan Allah, tetapi begitu mereka berdosa, mereka tidak taat kepada firman Tuhan, mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Sejak saat itu mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Sejak saat itulah hubungan mereka dengan Tuhan menjadi rusak. Sama seperti kita, hubungan kita dengan Allah menjadi rusak saat kita melakukan dosa. Kita kehilangan damai sejahtera. Saat kita melakukan dosa, kita kehilangan sejahtera, ya. Kita merasa takut. Coba adik-adik, kalau melakukan satu kesalahan di hadapan papa mama, adik-adik merasa tenang gak? Adik-adik pasti merasa bersalah kan? Adik-adik pasti merasa kehilangan kemuliaan Allah. Nah, adik-adik, kita harus sama seperti hamba itu yang dilakukannya. Apa yang dilakukannya saat dia berdosa? Dia harus sujud di kaki raja itu. Kita pun harus seperti itu. Karena belas kasihan raja itu, ia terbebas dari hutang-hutangnya. Demikian juga karena belas kasihan Allah, kita dibebaskan dari segala hutang dosa, dan kita, segala dosa-dosa kita telah lunas dibayar oleh darah Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, membayar seluruh dosa-dosa kita, sehingga kita tidak lagi hamba dosa, tetapi kita sudah menjadi milik Kristus. Ya, Tuhan Yesus membayar lunas utang dosa kita, ya, melalui kematiannya di kayu salib. Oleh sebab itu, kita harus mengampuni setiap orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Ya, sudah dibayar lunas dosa kita, lalu kita berbuat dosa lagi seperti hamba tadi, ya. Begitu keluar, dia tidak mau mengampuni orang yang punya utang kepada dia, ya. Jangan seperti itu adik-adik. Jadi begitu dosa kita sudah lunas dibayar oleh Tuhan melalui kematiannya di kayu salib, jangan berbuat dosa lagi. Ya, jangan berbuat dosa lagi. Minta Roh Kudus untuk menuntun kita melakukan hal yang baik. Coba adik-adik bayangkan, adik-adik misalnya disalibkan, mati di kayu salib seperti Yesus, bagaimana? Ya, tapi karena Yesus Kristus, dia menyerahkan nyawanya, ya, untuk menyelamatkan kita semua dari dosa. Nah, adik-adik, itulah yang dimaksud dengan yang kita baca tadi. Ya, kita harus mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita tanpa memilih-milih. Karena dia sering jajanin saya, lalu dia sering berbuat curang sama kita, lalu kita terus ampunin. Enggak seperti itu ya adik-adik. Jadi setiap orang yang bersalah kepada kita, kita harus mengampuni. Mengampuni tidak dengan usaha sendiri. Kalau usaha sendiri, kita nggak bisa mengampuni dengan sepenuh hati. Tetapi kita harus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan roh pengampunan kepada kita untuk mengampuni semua orang yang bersalah kepada kita. Ya, baiklah adik-adik, sampai di situ cerita kakak. Kira-kira adik-adik paham ya tentang pengampunan ya?
Ya, pintar. Baiklah adik-adik, sampai di situ cerita firman Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau, karena Engkau telah menebus seluruh dosa-dosa kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk mengampuni semua orang yang bersalah kepada kami, supaya kami juga Tuhan mampu melakukan hal-hal yang baik di hadapan-Mu oleh karena pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus akan menuntun kami setiap hari supaya kami melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai di situ cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Debua atas cerita Alkitab yang sudah dibawakan pada hari ini. Dan kakak juga mau berterima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalan minggu lalu.